wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, serta mitra Andika di mana saja berada. Baru saja Ramadan berlalu meninggalkan kita. Ada perasaan sedih dan menyesal karena kita menyadari di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita masih sering menyia-nyiakan. Masih banyak waktu dan kesempatan yang tidak kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita masih sering lalai. Bahkan kadangkala kita masih sempat bermaksiat di bulan suci Ramadan. Kita sedih dan menyesal karena ketika begitu banyak kesempatan, peluang, potensi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimaafkan segala kelalaian kita, kekhilafan kita, kebodohan kita. Dan mudah-mudahan seluruh amal kita, sesedikit apapun, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dan melipat gandakan pahalanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita sehingga berjumpa dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Bapak sekalian, mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita manusia-manusia yang jauh lebih baik, menjadi manusia yang lebih ideal, menjadi manusia yang seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Kita kembali kepada fitrah kita, kembali pada keadaan diri sejati kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Karena sesungguhnya Ramadan ini merubah manusia itu secara mendasar. Kalau kita punya handphone, komputer, laptop, atau perangkat teknologi informasi yang lain, kalau digunakan sekian lama akan terjadi gangguan. Ada yang error, ada yang rusak, ada sistemnya yang tidak berjalan secara normal. Biasanya kalau sudah seperti itu, kita kembalikan pada setelan awalnya, setelan pabriknya. Kita reset, kita refresh, kita recovery. Ramadan sesungguhnya mengembalikan manusia itu pada keadaan awalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling ideal. Jadi kalau kita bertanya manusia yang paling baik itu manusia seperti apa? Manusia yang paling baik adalah manusia yang ketika berada di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, pada saat itu dia telah bertauhid dengan tauhid yang semurni-murninya. Itulah manusia yang terbaik, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada jiwa kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu?
Jiwa kita menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami bersaksi. Jadi inilah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini bukan makhluk yang dilahirkan dalam keadaan kosong. Manusia ini dilahirkan dengan perangkat yang sudah sempurna jasmani dan rohani. Jiwanya telah bertauhid. Maka kata Nabi, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Ya. Setiap anak diciptakan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah itu? Fitrah itu artinya bertauhid. Fitrah itu artinya Islam. Fabawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Tauhid inilah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala keindahan, sumber segala kebenaran. Maka manusia-manusia yang bertauhid tanpa kesyirikan ini adalah manusia yang ideal. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, dia merasakan keberlimpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupan ini, orang-orang yang berada dalam keadaan fitrahnya selalu mencintai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Sampai kemudian manusia ini dilahirkan dalam kehidupan dunia ini. Disitulah kemudian persoalan terjadi. Seringkali manusia ini tidak adil terhadap dirinya sendiri. Dipenuhi kebutuhan jasmaninya, kurang terpenuhi kebutuhan rohaninya. Bahkan lingkungan, orang tua, keluarga, masyarakat cenderung memanjakan hawa nafsunya, yang dipenuhi kesenangan-kesenangannya, yang dipenuhi makanan-makanannya, minumannya, kebutuhan-kebutuhan yang disebut sebagai mata utumnya, kesenangan duniawi. Sementara apa yang menjadi kebutuhan bagi rohaninya, seringkali kemudian manusia itu menelantarkannya. Karena itulah mari kita pahami kembali bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Setidak-tidaknya kalau kita bicara tentang jiwa manusia, ya, teori jiwa itu bermacam-macam, Pak. Ya, menurut Al-Ghazali, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya. Saya pada kesempatan pagi ini hanya menyederhanakan. Ya, menyederhanakan. Ada di sana nalar. Ya, kemampuan yang berkaitan dengan berpikir, merenung, menganalisa dan sebagainya. Kemudian nafsu, kemudian nurani. Ya. Kita lihat, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu nalar. Fitrah manusia itu punya kemampuan ini. Sesungguhnya setiap manusia yang normal, artinya tidak mengalami gangguan intelektual, gangguan rohani, gangguan emosional, ya, pada hakikatnya bisa mengetahui, mengenal, memilih, memilah, membedakan, menilai, menentukan mana yang benar, mana yang salah, yang sehat, yang sakit, yang sejati, yang palsu, yang bagus, yang jelek, yang manfaat, yang bahaya, yang baik, yang buruk. Fitrah manusia seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sejak dia dilahirkan, bawaan itu sudah memahami hal semacam ini. Dia bisa membedakan ini semua. Tetapi sekali lagi, kehidupan manusia ini kadang-kala mempengaruhi manusia sehingga kemudian keluar dari fitrahnya. Kita lihat tayangan berikut ya. Bagaimana orang membuang sampah di sembarang tempat.
Saya mau bertanya kepada jamaah sekalian, kira-kira setelah melihat bagaimana orang membuang sampah di sembarang tempat tadi, ada enggak yang mengatakan perbuatan tadi itu perbuatan baik? Ada enggak yang bilang, oh itu bagus itu? Ada enggak? Enggak ada. Saya yakin semua akan mengatakan hal yang sama, bahwa itu perbuatan yang buruk. Melihat orang seperti itu senang enggak? Enggak. Ada yang senang? Ya? Kira-kira ada senang enggak? Enggak ada. Ya, saya kira kita semuanya sepakat bahwa perbuatan itu tadi perbuatan yang buruk. Dan ketika kita melihat perbuatan itu, kita semuanya merasa tidak senang. Pertanyaan saya, dari mana munculnya itu? Ya. Kenapa kita mengatakan itu buruk? Fitrah kita mengatakan begitu. Kenapa kita tidak senang? Jiwa kita tidak senang kepada keburukan itu. Seperti itulah aslinya manusia. Seharusnya kalau manusia ini mengikuti fitrahnya, tidak ada sampah berserakan di sembarang tempat. Mari kita lihat nanti sepulang dari tempat kita ini, kira-kira ada enggak sampah yang terbuang di sembarang tempat? Seharusnya kalau manusia itu mengikuti keadaan diri yang sesungguhnya, maka kita tidak akan menemukan sampah itu berserakan. Kenyataannya kita melihat justru sebaliknya. Di mana-mana kita melihat sampah berserakan, kotor dan sebagainya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, sebelum saya jawab, kita lihat kasus yang kedua. Saya tidak sedang bicara tentang hukum rokok, Pak ya. Saya hanya membahas tulisan yang ada di bungkus rokok. Ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Ini bahaya enggak, Pak? Bahaya. Ya. Kanker bahaya enggak? Bahaya. Serangan jantung bahaya. Impotensi bahaya, Pak. Ya. Gangguan kehamilan dan janin bahaya. Tapi peringatan ini diabaikan. Maka kemudian diberi peringatan yang lebih keras, merokok membunuhmu. Ngeri enggak, Pak? Seharusnya. Ya. Ya. Tetapi kita lihat peringatan-peringatan semacam ini kenapa diabaikan? Saya yakin semua bisa membaca peringatan ini. Kalau di radio bisa mendengar peringatan ini. Tetapi kenapa diabaikan? Tadi kan dikatakan fitrah manusia itu bisa membedakan, ya, bisa membedakan. Tetapi kenapa orang yang tahu tetap saja melakukan? Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Bahkan menurut catatan sekitar 100 juta orang telah meninggal pada abad ke-20 karena rokok. Kalau tren ini terus berjalan, maka pada abad ke-21 diperkirakan 1 miliar orang meninggal akibat rokok. Yang menarik, Bapak Ibu, ternyata ya, fakta menunjukkan bahwa yang kecanduan merokok mengetahui bahaya rokok. Kita lihat datanya. 16,4% dokter puskesmas merokok, 11% dokter swasta merokok, 13,5% perawat puskesmas merokok. Padahal mereka orang yang bergerak di bidang kesehatan. Mungkin juga ke sana kemari melakukan penyuluhan. Tetapi kenapa kemudian melakukan? Ya. Contoh-contoh yang lain nanti akan sangat banyak. Betapa kontras antara fitrah manusia itu dengan apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Pada mulanya orang mencari kebiasaan, tetapi lambat laun akan dikuasai oleh kebiasaan. Sehingga Bapak Ibu, sebenarnya manusia itu bertindak lebih sering karena kebiasaannya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditonton, apa yang ditulis, apa yang dibaca, itu akan membentuk pola pikir atau paradigma. Pikiran ini akan membentuk
perilaku. Perilaku kalau berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Orang berbuat sesuatu itu lebih banyak karena faktor kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan itu seringkali dianggap sebagai kebenaran walaupun salah. Kita lihat dalam kehidupan ini, banyak orang yang melakukan hal-hal yang salah, tidak merasa salah, semata-mata karena sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Maka inilah keadaan manusia yang sudah tidak lagi sejalan dengan fitrahnya. Ya. Jadi inilah yang disebut pola pikir atau cara pandang, atau dalam bahasa lainnya mindset. Jadi apa yang dilihat, yang direnungi, didengar berulang-ulang itu membentuk diri kita ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang kita lihat dalam video tadi, sopir truk tadi orang baik apa orang jahat? Orang baik atau orang jahat? Orang baik, suka menolong, ringan tangan. Ya, begitu melihat orang mengalami kesulitan, dia segera turun tangan. Dilihat ada orang yang sepertinya mau mendorong mobilnya ke jurang tetapi tidak bisa, maka dia turun dari mobilnya, dia bantu dorong. Baik enggak? Baik. Di mana letak persoalannya? Beda cara pandang. Orang tadi sesungguhnya sedang olahraga, stretching. Tapi dilihat, oh ini kayaknya orang kaya lagi stres mau buang mobil, saya bantu. Nah, ini hanya persoalan beda cara pandang, tetapi akibatnya sangat fatal. Dari mana cara pandang itu terbentuk? Seperti saya sampaikan tadi, apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia dengar, apa yang biasa dia baca, apa yang dia biasa tonton, apa yang biasa dia tulis, itu akan mempengaruhi pikirannya. Lama-lama akan membentuk pola pikir. Nanti akan menjadi perilaku, nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, merubahnya bukan persoalan gampang. Mari kita lihat di sini ada berita menarik ini ya. Menjelang konser Bruno Mars berenang di Jakarta. Ya. Menarik nggak beritanya, Pak? Ya mungkin kalau anak-anak muda tertarik ini. Ya. Ya Bruno Mars itu siapa? Kalau dia itu mau renang, apa untungnya bagi kita? Ya. Tetapi informasi-informasi semacam ini banyak dikonsumsi orang. Lewat internet, lewat koran, lewat majalah, lewat tabloid, lewat tayangan televisi. Sesungguhnya ketika kita mengakses informasi semacam ini, kita hanya menumpuk sampah sebenarnya. Ya. Ini berita-berita semacam ini sesungguhnya hanyalah sampah. Tetapi betapa banyak orang yang melakukannya, duduk berjam-jam di depan TV nonton sinetron, ya, berjam-jam membaca tabloid isinya gosip. Kalau ini dilakukan sebenarnya orang itu sedang menumpuk sampah. Ada pengakuan dari para guru, anak-anak sekarang ini agak menurun kecerdasannya, padahal makanan lebih bergizi, fasilitas pendidikan lebih bagus. Kenapa? Terlalu banyak aktivitas yang memakan porsi pikiran anak itu di luar hal-hal yang berguna. Terlalu banyak Facebookan, Twitteran, nonton TV, musik dan sebagainya. Ya, ini memakan tempat yang terlalu banyak dalam pikirannya, sehingga kemudian pikirannya menjadi lambat. Pada kondisi sebaliknya, anak-anak yang berada di sekolah-sekolah yang memang disiapkan secara khusus, misalkan sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, ada kecenderungan prestasi akademiknya bagus. Saya punya teman, bapak ibunya tidak bisa ngaji,
anaknya lulus SMP sudah hafal 19 juz dan prestasi akademiknya sangat bagus karena pikirannya jernih, ya, tidak banyak sampah masuk di dalam pikiran. Maka apa yang kita baca ini sesungguhnya akan membentuk pikiran kita. Apa yang kita lihat juga seperti itu. Dan yang lebih berbahaya lagi bukan sampah, virus, pornografi misalnya, game misalnya, pada tingkat tertentu bisa merusak sistem saraf manusia itu. Sehingga kalau komputer itu kalau banyak sampahnya itu cukup dibuang. Tapi kalau banyak virusnya tidak bisa dibuang, harus di-scan, harus dibersihkan. Kalau tidak bisa diformat ulang, dikembalikan pada setelan pabriknya. Kalau manusia gimana mengembalikan pada setelan pabriknya? Kita lihat begini, ya. Bagaimana kalau pikiran manusia itu sudah keliru? Ya, kita lihat di gambar ini, Pak. Ini orang bikin rel dari dua arah yang berlawanan, begitu di tempat yang dituju ternyata simpangan, tidak ketemu. Yang dilakukan apa, Pak? Harus dibongkar kembali. Ya, sejauh mana kita membongkarnya, sejauh terjadi penyimpangan itu kita bongkar, kita luruskan kembali. Itu kalau yang rusak real, Pak. Tapi kalau pikiran manusia gimana memperbaikinya? Padahal Bapak sekalian, justru pola pikir yang salah inilah sumber persoalan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian kita membongkarnya? Ya, kita lihat ini. Ini kan ada orang yang jatuh ke sungai, ya, atau ke danau. Ya. Apa yang mau kita lakukan? Ya. Dia kemudian berenang, kemudian dia selamatkan jam tangannya. Ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah melihat peristiwa semacam ini? Ada orang kecelakaan, ramai orang menolong. Setelah peristiwa terjadi, tiba-tiba dompet kita hilang, handphone kita hilang. Ternyata dalam kondisi yang seperti itu ada manusia-manusia itu yang cara berpikirnya beda. Ini banyak orang ini, pasti ada yang bawa dompet ini. Kesempatan bagi saya untuk mengambil dompet orang lain. Ini contoh bagaimana ketika pola pikir yang salah itu sudah terbentuk dalam diri manusia, maka merubahnya menjadi sangat sulit. Maka ada racun di dalam pikiran manusia itu. Jika nafsu berkuasa di dalam diri manusia, nalar akan mencari dalih untuk merekayasa kebenaran. Beberapa bulan ini kita disuguhi informasi lewat berbagai media, media cetak maupun media elektronik, televisi, internet, persoalan politik di negara kita ini. Masing-masing menyiarkan berita yang menurut versinya, dan semua punya dalih, punya alasan pembenar. Ya. Jadi ketika manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya, pikirannya ini akan diperbudak oleh hawa nafsunya agar mengikuti apa yang menjadi kehendak hawa nafsu. Maka kalau sudah seperti ini, semakin pintar seseorang itu semakin berbahaya. Semakin cerdas dia semakin berbahaya, semakin kaya semakin berbahaya, semakin berpengaruh semakin besar bahayanya. Sebaliknya Bapak sekalian, ketika nurani yang berkuasa di dalam diri manusia, dia akan mencari dalil. Hati nuraninya ini sudah menyadari, tetapi dia belum menemukan bukti, maka dia akan mencari bukti, ya, mencari dalil kebenaran dari apa yang disuarakan oleh hati nuraninya. Maka disinilah Bapak sekalian, pikiran manusia itu ibarat alat. Kalau tukang hanya punya palu, yang dilakukan apa kira-kira? Ya, ini kayunya kepanjangan, pukul saja. Ini pakunya kurang nancap, pukul saja. Ini temboknya enggak rata, pukul saja. Kenapa? Karena dia hanya punya palu. Artinya kalau orang itu hanya sudut pandangnya satu, maka segala hal akan dia lihat seperti itu. Maka orang yang bijak itu melihat dari berbagai sudut pandang.
Maka Islam ini Bapak sekalian, sejak awalnya lewat wahyu yang pertama kali turun, membimbing manusia itu agar dalam keadaan fitrahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, perintah yang pertama kali adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakannya. Pada ayat yang pertama ini Allah tidak menjelaskan apa yang dibaca, tetapi menjelaskan bagaimana membaca. Karena apa yang dibaca dan bagaimana membaca itu seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Saya contohkan ini cerita yang cukup unik ya. Ada anekdot nih. Ada perusahaan sepatu mau jual sepatu ke Afrika. 2 orang diperintahkan survei. Setelah sebulan dipanggil oleh bosnya. Karyawan pertama ditanya, gimana hasil surveimu di Afrika? Yang pertama mengatakan, aduh bos, susah bos, batalkan saja. Nggak mungkin, mustahil. Loh kenapa? Di sana itu nggak ada orang pakai sepatu. Masa kita mau jualan sepatu di sana? Ya sudah, kamu minggir dulu. Dipanggil karyawan kedua yang juga ikut survei. Gimana hasilnya? Wah bos, luar biasa bos, prospeknya bagus bos, kita akan sukses. Luar biasa ini peluangnya. Lu kenapa? Di sana itu tidak ada orang pakai sepatu. Coba kalau semua beli sepatu ke pabrik kita. Jadi apa yang dilihat sama. Ada satu masyarakat yang seluruhnya anggota masyarakat itu tidak pakai sepatu. Bagi karyawan pertama mustahil, nggak mungkin, batalkan saja. Kenapa? Mereka tidak pakai sepatu kok. Yang kedua, oh ini peluang ini, luar biasa ini, kita akan sukses. Loh kenapa? Mereka tidak pakai sepatu. Apa yang dilihat sama, tetapi cara membacanya berbeda, hasilnya berbeda. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak wahyu yang pertama kali turun menegaskan, bacalah segala sesuatu itu menurut Allah. Karena seperti itulah setelan manusia itu. Seperti itulah Allah menciptakan manusia. Ketika Madinah paceklik, Utsman bin Affan datang membawa barang dagangan. Di luar kota, para pedagang Yahudi itu mencegat, menawarkan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat kepada Utsman bin Affan apabila dia mau menjual barangnya kepada orang-orang Yahudi. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran orang Yahudi? Ini masyarakat lagi susah, sembako sulit didapat. Kalau saya bisa menguasai itu, saya bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Maka dia berani menawarkan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena dalam pikiran orang Yahudi tadi, dalam kondisi paceklik, kalau saya bisa menimbun barang, saya akan bisa menjual dengan keuntungan 10 kali lipat. Tetapi Utsman menolak. Dia mengatakan keuntungan yang kamu tawarkan terlalu kecil. Maka Utsman kemudian masuk ke kota Madinah, barang dagangan tadi dibagi habis untuk penduduk Madinah. Itulah keuntungan dalam cara pandang Utsman. Kira-kira cara pandang kita ini mengikuti cara pandang Utsman apa cara pandang orang-orang Yahudi tadi? Sama, masyarakat paceklik. Bagi orang Yahudi kesempatan untuk memeras. Bagi Utsman ini kesempatan untuk beramal soleh. Maka pikiran-pikiran Yahudi itulah pikiran-pikiran yang merusak. Maka kalau kita ada pikiran semacam itu, dikembalikan seperti apa yang dikehendaki Allah. Suatu saat Rasulullah pulang. Beliau bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah kita? Aisyah mengatakan, ya Rasul, sudah habis saya bagikan. Nabi kemudian mengatakan, wahai Aisyah, apa yang sudah kita bagikan itulah milik kita sesungguhnya. Apa yang masih kita simpan belum tentu milik kita. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, mana harta kita yang sesungguhnya? Kalau menurut Rasulullah, yang sudah kita sedekahkan.
Sementara yang kita simpan, kita investasikan, kita depositokan, kira-kira kita bermanfaat tidak bagi kita sekarang? Masih disimpan, belum kita manfaatkan. Yang sudah menjadi rezeki kita itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, rumah yang sudah kita tempati. Duit yang di bank itu belum ada manfaatnya bagi kita. Suatu saat nanti mungkin akan berguna, suatu saat mungkin juga tidak berguna, belum tentu menjadi milik kita. Karena itu kata Nabi, milik kita itu apa yang sudah kita berikan, sementara apa yang masih kita simpan belum tentu menjadi milik kita. Seperti inilah Islam ini sejak awalnya merubah cara pandang manusia itu agar lurus. Rusaknya bangsa kita ini karena ada orang-orang yang berpikir salah. Nabi pernah memberikan perumpamaan, ada perahu, ya, ada orang yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Yang di atas kalau ngambil air tinggal ngambil, yang di bawah harus naik tangga. Yang di bawah ini tidak mau repot-repot, dia lubangi perahu itu. Kalau orang yang melubangi perahu ini dibiarkan, maka perahu itu akan tenggelam dan semua orang akan celaka. Sayangnya banyak di antara saudara-saudara kita itu yang melubangi perahunya itu, ya, sehingga kemudian mencelakakan banyak orang, yang baik maupun yang jahat, akhirnya sama-sama mendapatkan malapetaka. Ya, itulah pikiran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia itu nafsu. Jadi fitrah manusia itu memiliki nafsu. Dan nafsu itu sesungguhnya adalah anugerah, rahmat, pemberian Allah kepada manusia. Ya, dengan nafsu itulah manusia itu bisa memberlangsungkan kehidupan. Tanpa nafsu tidak ada kehidupan. Coba Bapak Ibu tidak punya nafsu makan setahun, mati nggak? Mati. Tidak punya nafsu seksual, mati nggak? Tidak ada manusia yang akan lahir kalau orang tidak punya nafsu seksual. Jadi nafsu ini yang menjadikan manusia itu bisa melangsungkan kehidupannya. Maka inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini tidak tercela. Ya, tidak tercela. Asalkan tidak melampaui batas, asalkan tidak menjadikan manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, wanita-wanita, maksudnya pasangan hidup, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi memang manusia ini diciptakan dengan kecenderungan, kecintaan kepada apa yang disebut mata'ud dunya, kesenangan duniawi. Kalau laki-laki tidak tertarik dengan perempuan, itu namanya tidak normal. Kalau laki-laki tertarik dengan sesama jenisnya, itu tidak normal. Ya. Maka kalau tidak normal kehidupan, tidak bisa diberlangsungkan. Maka nafsu inilah yang menjadikan hidup ini bisa berlangsung terus-menerus. Bahkan manusia ini bisa membangun kehidupan dunia ini karena dia memiliki nafsu. Kalau dia tidak memiliki nafsu, seperti malaikat misalnya, mengurus bumi, ya tidak ada yang bercocok tanam, tidak ada yang melakukan eksplorasi tambang dan sebagainya, tidak ada yang membangun gedung, tidak ada yang punya keinginan menanam padi dan sebagainya, tidak ada, karena tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu, maka manusia ini mengelola kehidupan ini. Yang menjadi persoalan Bapak sekalian, ya, nafsu ini punya kekuatan, punya daya, bisa memerintah, bisa melarang. Ketika nafsu berkuasa yang mengendalikan diri manusia, maka yang terjadi adalah kerusakan. Sayangnya seperti saya sampaikan di awal tadi, sejak lahirnya manusia itu cenderung yang dimotivasi, yang dirangsang itu adalah unsur nafsunya. Unsur yang lain cenderung untuk diabaikan. Maka inilah yang kemudian menjadi sumber malapetaka di dalam kehidupan ini ketika manusia ini dikendalikan oleh nafsunya. Nafsu tidak bisa dimatikan, tidak boleh dimatikan, tetapi harus dikendalikan agar manusia itu mencapai tujuannya. Maka di sini ada manusia yang dikuasai oleh nafsunya, ada manusia yang kadang menang, kadang kalah, ada manusia yang bisa menguasai hawa nafsunya.
Ya. Ini kalau dibuat perbandingannya, diseken ya, antara laki-laki dan perempuan seperti ini. Jadi kalau otaknya perempuan seperti ini, yang dominan di sana ya hal-hal berkaitan dengan fashion. Kalau lebih jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan harta. Nafsu terbesar wanita itu berkaitan dengan harta. Maka kalau ada laki-laki korupsi, biasanya ada perempuan yang menginginkan harta itu. Sebaliknya, laki-laki itu yang dominan adalah faktor seksualnya. Ada perempuan yang lain. Ya, ada perempuan yang lain. Kalau perempuan korupsi digunakan untuk apa? Digunakan untuk belanja. Gunakan untuk belanja. Kalau laki-laki korupsi, ada perempuan lain. Ya, seperti itulah nafsunya manusia itu. Dan seperti itulah memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kita lihat contohnya. Oke. Jadi Bapak sekalian, tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Dan inilah sesungguhnya perjuangan manusia yang paling berat. Puasa ini esensinya adalah pengendalian nafsu. Ketika nafsu ini dikuasai, maka manusia itu akan bisa mencapai tujuannya. Ibarat air yang mengalir, dia tidak bisa dibendung, tetapi bisa diarahkan untuk pengairan, pembangkit listrik, perikanan dan sebagainya. Demikian juga nafsu. Maka nafsu perut kita disalurkan dengan pemenuhannya dengan bekerja yang halal. Nafsu seksual disalurkan melalui pernikahan. Di luar itu ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengabaikan ini dikatakan sebagai orang yang dikuasai hawa nafsu. Ada juga yang mengatakan nafsu itu seperti kuda tunggangan. Kalau kita bisa mengendalikannya, maka kita akan mencapai tujuan. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan terseret, tidak pernah bisa mencapai tujuannya. Maka nafsu manusia inilah yang harus kita didik, kita kendalikan. Dan perjuangan kita selama sebulan Ramadan kemarin adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu terkendali, manusia itu kembali kepada keadaan fitrahnya. Ketika pikiran manusia dikuasai oleh nurani, maka manusia itu kembali kepada fitrahnya. Ketika nafsu terkendali, manusia itu kembali kepada keadaan fitrahnya. Inilah yang kemudian membahagiakan manusia. Yang berikutnya, di dalam diri manusia itu ada nurani. Orang sering mengatakan suara hati, kata hati, atau gerak hati. Quran mengatakan inilah basyirah. Ya, inilah pandangan mata batin. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Mari kita lihat ini. Bagaimana orang yang cacat kedua tangannya, cacat kedua kakinya, tetapi dia masih bisa berjuang, bekerja sebagaimana orang-orang yang sempurna fisiknya.
merasakan Bapak Ibu? Kira-kira kalau melihat orang sebanyak ini, ya, hati nurani kita akan mengagumi, akan memuji. Kita akan secara tidak sadar kita akan mencintai orang seperti ini. Sebaliknya kalau lihat orang yang badannya sehat, masih segar, masih kuat, ngemis, kira-kira yang ada di dalam diri kita apa? Ya, itulah suara kita, itulah manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya. Ada itu di dalam diri kita. Ya. Maka bagaimana nurani itu bekerja? Seperti tadi, pada dasarnya setiap manusia ini sudah punya pengetahuan, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika mau melakukan sesuatu, nurani manusia itu bekerja, ya, antara menyuruh dan melarang. Biasanya orang itu kalau mau melakukan sesuatu itu kan ada peperangan di dalam dirinya, ya, dilakukan apa enggaknya, dilakukan apa enggak. Kalau perbuatan itu baik, maka nurani manusia itu akan menyuruh. Kalau perbuatan itu buruk, nurani manusia akan melarang. Ketika sedang dilakukan, ketika nurani menyuruh enggak dilakukan, atau ketika nurani melarang tetapi tetap dilanggar, ketika perbuatan itu sedang dilakukan, nurani manusia itu tetap bekerja. Kalau baik, nurani kita akan mendorong kita untuk melanjutkan, teruskan. Tapi kalau perbuatan itu buruk, nurani manusia ini akan menghalangi kita, hentikan. Jadi nurani manusia itu tidak pernah mati. Bahkan Bapak sekalian, setelah perbuatan itu selesai dilakukan, sudah selesai, nurani manusia itu tetap bekerja. Kalau perbuatan itu baik, nurani itu akan memuji sehingga orang itu merasa puas dengan perbuatannya. Sebaliknya, kalau apa yang dilakukan itu buruk, nurani itu akan menghakimi kita sehingga kita merasa menyesal, merasa bersalah, dan seterusnya. Lalu bagaimana orang yang melakukan perbuatan buruk tidak menyesal? Melakukan perbuatan jahat tidak ada keraguan, berbuat baik tidak ada kepuasan. Bagaimana dengan orang semacam ini? Kata Al-Ghazali, ya, nurani itu seperti cermin. Kalau nurani itu bersih, ya, hal-hal yang kecil itu nampak jelas, dosa-dosa kecil juga nampak jelas. Kalau sering melakukan dosa kecil, maka nuraninya itu seperti cermin yang berdebu, masih bisa melihat tetapi kurang jelas. Tapi kalau sudah biasa melakukan perbuatan jahat, dosa-dosa besar, maka nuraninya menjadi gelap, sehingga melakukan perbuatan yang sangat keji pun tidak menyesali. Ya. Orang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan yang sangat jahat, melakukan korupsi misalnya, bisa saja dia bicara tentang hal-hal yang baik di podium dan tidak merasa bersalah. Nah, dan kita menyaksikan orang-orang semacam ini di dalam kehidupan ini. Ya. Karena itulah, Bapak sekalian, bagaimana kemudian manusia itu bisa kembali kepada fitrahnya. Kalau kita lihat sepintas tadi, Bapak Ibu, sepertinya manusia ini cukup dengan dirinya sendiri. Kan manusia itu sudah diciptakan fitrahnya begitu. Kira-kira butuh agama enggak? Kira-kira butuh bimbingan Al-Quran enggak? Kalau memang manusia diciptakan sudah baik, butuh enggak? Justru disinilah Bapak sekalian, manusia ini hanya bisa kembali pada keadaan fitrahnya kalau dia Islam. Sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan spiritual, yang Islam maupun yang bukan Islam, yang berbasiskan Al-Quran maupun yang bersumber dari ajaran-ajaran Barat dan Timur. Bahkan berkembang ajaran spiritualitas tanpa agama, mengajarkan spiritualitas tetapi tidak berdasarkan agama. Diajarkan jujur karena jujur ternyata membuat orang lebih tenang. Diajarkan sederhana karena sederhana ternyata membuat orang
bahagia, diajarkan menolong, peduli, berbagi, karena dengan menolong, peduli, berbagi ternyata orang lebih bahagia. Memang manusia seperti itu. Tetapi spiritualitas semacam ini tidak cukup. Karena spiritualitas tanpa agama itu tidak bisa menjawab persoalan yang jauh lebih mendasar tentang kehidupan manusia. Sehingga satu-satunya cara hidup agar manusia itu kembali kepada keadaan fitrahnya adalah kembali kepada Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Dzalika-d-dinul qayyim. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Agar manusia itu hidup dalam keadaan fitrah, manusia itu harus kembali kepada agama yang lurus. Hanya dengan kembali kepada Islam, manusia itu akan hidup sesuai dengan fitrahnya. Kita menjadi manusia, menjadi laki-laki, menjadi perempuan, hidup di dunia sekarang ini semata-mata karena kehendak Allah, kemauan Allah, rencana Allah. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi manusia. Allah juga tidak pernah menawarkan kepada kita apakah kita mau menjadi manusia atau tidak. Kita menjadi manusia itu karena kehendak Allah, semata-mata karena Allah. Maka untuk apa kita hidup ini? Satu-satunya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia menciptakan kita. Maka satu-satunya cara hidup itu adalah bagaimana kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan lewat agama Islam ini. Untuk itulah Allah menurunkan para Nabi agar manusia itu mengikuti kehendak Allah. Ketika manusia mengikuti kehendak Allah, yang itu berarti mengikuti agama yang lurus, pada saat itulah manusia kembali kepada keadaan fitrahnya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak sekalian, kita sudah dilatih sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang namanya latihan itu berkala, ada batas waktunya. Tetapi kehidupan sesungguhnya kita jalani ya sampai ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka hasil sesungguhnya keberhasilan Ramadan kita itu bisa dilihat setelah Ramadan itu berakhir. Maka apa yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan itu yang harus menjadi cara hidup kita selama setahun yang akan datang. Sampai kemudian kita kembali berjumpa dengan Ramadan. Kalau Ramadan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 11 bulan yang akan datang kita mempertahankan ketaatan itu, karena inilah fitrah manusia. Ya. Kita sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat proses Ramadan itu kepada manusia jati diri kita yang sesungguhnya. Tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan. Dan bagaimana mempertahankan? Hidup kita harus sejalan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak lain adalah agama yang fitrah, agama yang lurus, agama yang membawa kita kepada tujuan kehidupan kita. Itulah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita di dalam kehidupan yang penuh syubhat ini. Mudah-mudahan apa yang benar itu nampak benar, kita punya kekuatan untuk menjalani kebenaran, sekaligus punya kekuatan untuk mengajak kepada kebenaran. Apa yang batil, nampak batil, kita punya kekuatan meninggalkan kebatilan, sekaligus mencegah kebatilan itu di dalam kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kita bersalam-salaman.